Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia yang kami muliakan, pada malam hari ini adalah malam Jumat, ketepatan ini hujan deras sekali. Akan tetapi pada malam hari ini kita akan mengungkap atau akan membongkar tentang area atau lokasi yang dinamakan Pasitran Gondom Mayit yang ada di Segoro Kidul. Maka dari itu kami akan selalu setia kepada Anda. Kami akan memberikan hiburan kepada Anda semua. Semoga penelusuran kami, pengungkapan kami bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai hiburan belaka. Pemirsa, ada apa Pasitran Gondom Mayit di Segoro Kidul? Itu dari sejarah bahwa Pasitran Gondom Mayit adalah merupakan sasono atau tempat yaitu para jin, setan dan sebagainya sebagai andalan Kanjeng Ratu Kidul, atau bisa dikatakan Pasitran Gondom Mayit adalah merupakan sarana atau tempat atau sasono kahayangannya atau tempat persinggahan daripada Dewi Umo atau Dewi Durga. Maka dari itu Dewi Durga membawa dengan Bathara Kala bersama anggota-anggota jin-jin yang menguasai di area Segoro Kidul, tepatnya di Pasitran Gondom Mayit. Maka dengan kata Pasitran adalah tempat, Gondo adalah bau, Mayit adalah jenazah. Apa yang ada di balik itu? Maka dari itu kami penasaran, kami akan sengaja untuk membongkar dengan hal itu. Dan ada tujuan yang tersembunyi yang nanti akan kami beberkan kepada Anda semua. Mari teman-teman, kita saksikan, kita akan berjalan, kita akan berangkat dari rumah tepat jam 12 malam. Salam. Pemirsa yang saya hormati, ini sudah masuk di pegunungan atau Gunung Kidul. Perjalanan untuk menuju ke pesanggeran atau ke Pasitran Gondom Mayit. Ini adalah jalannya mulai sulit, maka kami berangkat malam dengan tujuan agar tidak banyak simpangan-simpangan. Kami mengambil jam 12 malam untuk berangkat, sehingga dari isu-isu atau dari suara masyarakat bahwa Pasitran Gondom Mayit adalah merupakan sarang para bangsa Dedemit atau sarang bangsa Lelembut, sehingga banyak teman-teman penelusur yang dikalahkan dengan astral-astral yang ada di daerah Lodoyo atau daerah Katembangan atau daerah Samudro Kidul. Sehingga kami ingin mencari atau menelusuri tentang keberadaan makhluk-makhluk halus, sehingga kami nanti akan memberikan penyajian hiburan kepada teman-teman semua. Semoga nanti kita akan bisa meliput sosok-sosok yang dimungkinkan nanti bisa muncul atau mewujud. Dengan ini, di perjalanan ini sebagai gambaran bahwa betapa kita setia kepada teman-teman untuk memberikan sajian-sajian, tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang wingit. Biarpun kita berangkat waktu malam dan tadi sudah reda hujannya, seperti ini jalannya, kita nanti akan menerusuk ke area Pasitran Gondom Mayit. Hingga kalau disebut Pasitran itu adalah tempat, Gondo adalah bau, Mayit adalah merupakan jenazah. Bagaimana kok bisa dinamakan Pasitran Gondom Mayit? Maka kita nanti akan mengungkap di tempat tersebut. Semoga kita nanti akan memberikan sajian gambar-gambar atau video yang memuaskan kepada Anda semua. Sehingga kerja kami semakin lama, kami punya program untuk semakin meluas ke area daerah Blitar, Tulungagung, Kediri, hingga nanti ke provinsi yang lain, agar penyajian kami bisa membuatkan senang kepada teman-teman semua. Maka dari itu nanti kita lanjutkan lagi di perjalanan, karena kita masih jauh ke tempat area tersebut. Kita nanti sambung lagi pemirsa. Pemirsa, kita bisa melihat panorama yang ada di Pasitran Gondom Mayit, yang konon bahwa tempat ini adalah merupakan tempat berkumpulannya bangsa Lelembut.
sehingga kita tidak bisa melihat secara mata, kita harus memakai secara batin pemirsa. Kita datang ke sini disaksikan para bumbu-bumbu dari Kanjeng Ratu Kidul. Semoga pada malam hari ini kita diberi aman, keselamatan, atau lindungan dari Allah SWT. Pemirsa, kita bisa melihat situasi keadaan gemuruh ombak dan suasana yang mengerikan dan suasana yang sepi, bahwa pada malam hari ini kita hanya terdengar dengan suara ombak dan lautan atau samudra yang begitu luas dan jauh sekali pemirsa. Di malam keheningan seperti ini, bahwa kalau kita merenungkan bahwa malam-malam seperti ini tidak ada yang lewat satupun, kita hanya melihat ombak yang sangat bersuara, yang sangat besar sekali, menggelegar, sehingga kita bisa merasakan bahwa kita sangat kecil sekali dan begitu agung ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa. Oke pemirsa, ini kita sudah sampai di pinggir pesisir pantai Kidul. Kita sudah sampai di Paseteran Gondomayit. Jadi nanti ini Mbah Kendil akan berinteraksi dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Semoga kita diberi keamanan, semoga tidak akan terjadi apa-apa, dan apa yang menjadi tujuan kami untuk datang ke tempat ini bisa terwujud, karena kami juga mengemban tujuan yang tidak bisa kami bicarakan. Teman-teman, minta doanya supaya acara kami pada malam hari ini bisa lancar, kami diberikan keselamatan, dan semoga atas video ini kalian semua yang ada di rumah bisa mengambil manfaatnya. Oke teman-teman, jadi ini tadi kami berangkat dari rumah sekitar jam 12 malam. Ini kami sudah sampai di pantai pesisir Paseteran Gondomayit. Tadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil kenapa dinamakan Paseteran Gondomayit. Dan ini Mbah Kendil berpesan jangan sampai kita mencenteri segoro atau samudra. Jadi memang di suasana malam hari sangat luar biasa teman-teman ombaknya. Minta doanya semoga aman, tidak ada perlawanan yang berarti. Semoga kami datang dengan baik-baik, dengan aman, pulang kami juga bisa dengan aman teman-teman. Jadi ini Mbah Kendil sedang berinteraksi dengan Kanjeng Ratu Kidul. Semoga di pesisir pantai ini kami bisa aman, tidak terjadi suatu apapun yang tidak kami inginkan. Apa yang menjadi tujuan Mbah Kendil dan kami semua bisa tercapai. Semoga juga kami diberikan keamanan, keselamatan dari awal acara sampai nanti kami bisa pulang ke rumah dengan selamat. Oke teman-teman, terus ikuti video ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari setiap video kami. Ini Mbah Kendil juga sedang mengatakan atau mengungkapkan apa yang menjadi tujuan beliau. Semoga bisa tercapai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
teman-teman, Mbah Kendil selalu berbicara bahwa apapun yang terjadi tidak boleh mundur, karena kita tahu setiap kami melangkah, setiap kita melangkah itu ada Tuhan, ada Allah yang menyertai kita. Semoga teman-teman pada malam hari ini juga kami diberikan keamanan di tempat ini. Ini sebenarnya adalah tempat yang sakral ya teman-teman. Jadi dari Mbah Kendil belum lahir pun ayahnya yaitu Bapak Jogja Winarso itu juga pernah datang ke sini dengan berjalan kaki. Jadi belum ada desa, belum ada bangunan seperti ini. Hingga kini tempat ini juga masih sangat mengandung mistik-mistik yang sangat luar biasa, apalagi ini berada di pesisir kidul teman-teman. Oke, jadi ini saya mengantarnya ke bawah ya teman-teman. Ini pesan dari Mbah Kendil. Mbah Kendil berpesan seperti itu pasti ada alasannya. Teman-teman, kalian doakan kami, semoga apa yang menjadi tujuan kami bisa tercapai, dan semoga teman-teman kita diberikan keamanan. Kita akan menuju ke pesisir teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbah Kendil pengambilan energi teman-teman. Ini untuk tidak kebaikan, jangan ditiru, jangan berbuat yang di luar kapasitas kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli
min syai'in la Muhammad. Ya Allah, ya Allah.
pemirsa yang saya hormati, pada malam hari ini kami bisa untuk menembus kepada jagat gaib bahwa kami diizinkan atau diperbolehkan untuk sowan, yaitu kepada penguasa yang ada di Pasitran Gunung Mayit ini. Semoga apa yang saya lakukan adalah merupakan pengalaman saya dan sebagai hiburan kepada teman sekalian. Tentu kami pada malam hari ini ada tujuan yang tidak bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Pemirsa, cukup sekian, semoga ini menjadikan hiburan dan menjadikan pengalaman bahwa ternyata begitu luas samudra ini, bahwa kita hanya kecil bila dibandingkan kekuatan Allah. Kita sangat tentu sekali tidak ada apa-apanya. Begitu besar ombak, begitu luas samudra, ciptaan Allah begitu mengagumkan. Semoga kita datang ke sini sebagai gambaran bahwa manusia adalah sangat kecil sekali di mata Tuhan. Makanya kita harus berbuat baik, berbuat amal, kemudian menepakkan iman, menepakkan ketakwaan kepada Tuhan, agar kita nanti akan pulang dengan selamat dan kita bisa menyatu, kita bisa sowan, kita bisa menjadi hamba-hamba yang terpuji, kita bisa masuk ke dunia surga syukur Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan berhenti sejenak untuk memikirkan, merenungkan betapa sangat mengagumkan sekali bahwa di Pasitran Gunung Mayit yang tidak dapat dilihat oleh mata, bahwa kita lihat dengan mata batin, benar-benar sangat menakjubkan sekali dan menakutkan sekali, bahwa kekuatan alam ini sangat hebat sekali, dibubuhi dengan kekuatan gaib-gaib, bahwa di daerah ini memang benar merupakan pasitran atau tempat atau sasono para bangsa lelembut, yaitu makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Pemirsa, cukup sekian sebagai pengalaman kita sama-sama. Mari kita untuk bertakwa menegakkan iman, bersumindi di hadapan Tuhan. Semoga kita menjadikan orang yang terpuji, kita menjadi orang-orang hamba Allah yang bisa menyatu, yang bisa masuk surganya Allah, dan kita akan hidup yang lebih kekal, lebih langgeng, lebih nikmat, tentram dan bahagia di alam nanti. Pemirsa, cukup sekian saya aturkan hiburan pada malam hari ini. Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, ini Mbak Andri sudah selesai menjalankan kegiatan atau ritualnya. Jadi pada hari ini kita akan tinggal meninggal panorama keindahan alam sekitar teman-teman. Karena ini juga sudah hampir subuh. Ikuti video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak tadi malam kita menjalankan sesuatu hal di pesisir pantai Pasitran Gunung Mayit dengan niatan untuk membantu orang. Jadi teman-teman, pada kemarin malam kita sama Mbah Kendil berniatan untuk membantu salah satu teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Semoga berhasil apa menjadi niatan kami bisa terkabul teman-teman. Kami juga minta doanya supaya salah satu teman kita ini bisa lepas dari kesusahannya. Jadi Mbah kemarin malam itu saya tidak melihat apa-apa nggih. Tapi ketika datang itu saya sudah merasa tidak enak Mbah. Entah mengapa perasaan saya tuh merasa kayak teratapan gitu. Terus kemudian kejadian ketika kita berada di tepi pantai, itu ombak yang semula hanya sekitar setengah meter bisa mencapai hampir 3 meter. Itu gimana Mbak, dengan gemuruh yang semakin dahsyat, aura yang
begitu dahsyat. Saya bahkan merasakan seperti ada sosok gaib yang begitu besar, Mbak. Apakah itu kedatangan Kanjeng Ratu Kidul atau gimana? Terus kalau misalkan itu memang kedatangan dari Kanjeng Ratu, kenapa dia tidak mau mewujudkan sosoknya? Apakah karena dia tidak berkenan atas kehadiran kita atau gimana, Mbak? Dari rumah sudah kami izin untuk datang, sehingga saya punya keyakinan tidak ada masalah. Nggih. Memang kita datang di situ karena setelah orang terbuka, sangat sekali. Iya. Sehingga bagi teman kita yang ikut, yang punya masalah, Nggih. sampai dia ke rumahnya sesepuh atau praktisi atau paranormal 56 orang, Iya. gagal total yang menghabiskan ratusan juta. Iya. Dengan habisnya uang ratusan juta, kami sangat besar semua barang yang ada di rumah dijual untuk biaya-biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami tidak bisa menceritakan tentang apa kesulitan tersebut. Yang jelas kita minta doa restu kepada teman-teman semua, semoga saya yang berniat baik, berniat tulus, ikhlas, membantu tanpa ada syarat dan embel-embel tertentu. Kita hanya melihat apabila itu berhasil, saya hanya senang. Dia berbagi kepada yang satu nama semoga Allah dan Nabi Rasul sudah menentukan dengan usaha kita. Amin. Tentang mengestreni apa tujuannya teman kita tadi. Kami sudah menangani. Usaha kami juga tidak bisa menyanggupi atau memastikan berhasil dan tidak, kita tidak tahu, Mbak. Kita hanya pasrah semua kepada Allah. Semoga karena cinta yang mengizinkan. Amin. Amin. Yang sebagaimana kemampuan kapasitas kita, kita hanya manusia biasa yang tidak punya kemampuan apapun. Karena kita memang sadar bahwa kita hanya orang biasa, kita semua. Tentang sosok Kanjeng Ratu yang rawuh tanpa sosok, bahwa kami memang sengaja minta supaya dihadiri Kanjeng Ratu tanpa ada wakil gitu. Sehingga kalau kita tahu bahwa banyak teman-teman kita yang bisa menghadirkan Kanjeng Ratu, kita nggak tahu apakah itu sosok Kanjeng Ratu yang asli atau jin-jin yang berpura-pura menjadi sosok Kanjeng Ratu, kita nggak tahu. Yang jelas dengan definisi saya bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu tidak mudah ditemui siapapun kecuali madhabnya sama, kecuali derajatnya sama. Kalau ditemui oleh orang-orang biasa, jelas-jelas saya yakin 100% tidak akan hadir. Jadi Kanjeng Ratu bisa hadir apabila diundang oleh derajat yang sama, seperti presiden, seperti raja-raja. Itu saja memilih kepada raja-raja yang tampan. Tidak semudah semua raja bisa menemui atau bisa berteman dengan Kanjeng Ratu. Jika kita sadar bahwa kita yang manusia biasa, rakyat jelata, budak, kalau dasi sini cilik, jadi kita sadar kita misalkan tidak mau ditemui atau tidak mau mewujudkan, tidak masalah. Yang penting Kanjeng Ratu memberikan bentuk-bentuk tanda-tanda kalau hadir itu, Mbak. Dengan kehadiran Kanjeng Ratu semoga nanti bisa mendukung usaha kita yang kita minta pertolongannya tidak kepada Kanjeng Ratu. Kita hanya sebagai motivasi agar kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah itu bisa langsung cospleng rabakan Indomie sebisa dan ikut fayah pun. Mintanya begitu. Memang teman kita mintanya yang ekstrim, Mbak. Jadi penolongan ekstrim tidak hanya penolong sumber doa, tidak. Dia ingin langsung yang ekstrim gitu. Kita ambil kepada area pasitran untuk mayat itu, sehingga kita langsung ke tempat-tempat yang benar-benar menakutkan, sehingga kita tidak berarti kita untuk syirik atau kita itu percaya kepada jin, cuma kita hanya melintasi kepada hal-hal gaib, sehingga nanti kita akan bisa masuk kepada tujuan kita, Mbak. Semoga tujuan ini berhasil, kita kasihan. Kita sengaja menolong, tidak ada embel-embel apapun. Kita hanya rasa persaudaraan. Apabila berhasil nanti biar jadi saudara kita, biar jadi teman kita, biar jadi hubungan kita baik kepada teman-teman yang kita tolong. Semakin kita banyak menolong, maka kita akan memberikan modal-modal atau kita bisa mendapatkan sesuatu berkah, kemudian suatu amal, sehingga perjalanan kita hidup ini selangkah demi langkah, berjalan setapak demi setapak, nanti kita menabung dengan kebaikan, maka kita harapkan pada suatu saat nanti
apabila kita pulang ke rahmatullah itu mendapatkan jalan-jalan yang benar, cahaya-cahaya yang cerah gitu Mbak. Itu yang kita harapkan. Semoga hari ini nanti bisa sukses apa yang dicita-citakan kepada teman yang minta tolong pada kita. Iya, itu perannya Kanjeng Ratu itu gimana Mbak? Jadi kan memang mungkin sudah kita jelaskan bahwa kita tidak meminta atau memohon atau memuja Kanjeng Ratu. Tapi kan mungkin dari pandangan teman-teman yang lain itu juga gini Mbak, kenapa kok harus di Pasetran Gondomayit? Kenapa kok harus pakai memanggil Kanjeng Ratu? Itu gimana? Karena kesulitannya dia adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan ilmu hitam, kekuatan-kekuatan iblis. Sehingga kita juga mencari kepada kekuatan Kanjeng Ratu untuk menyingkirkan iblis tersebut gitu Pak. Karena kita tahu bahwa jin itu bertingkat-tingkat, sehingga semakin tinggi tingkatnya maka akan kalah juga. Sehingga kita untuk menggerakkan seluruh lapisan untuk mendobrak agar permasalahan itu bisa udar, bisa selesai, sehingga akan kembali kepada normal. Ya, terus pandangan Mbah Kendil tentang masyarakat luas yang seringkali diyakini oleh berbagai orang dari sudut timur sampai sudut barat, bahwa kalau kita ke pantai atau kita ke laut lepas itu kita tidak boleh memakai pakaian yang serba hijau. Padahal tadi malam saya tidak menyangka kalau Mbah Kendil mengajak saya di pesisir pantai kan. Jadi saya sendiri pakai baju warna hijau, kemudian anak saya yang masih kecil pun dari baju, celana, bahkan dari kaos kaki pun saya pakaikan warna hijau Mbak. Jadi itu gimana menurut pandangan Mbah Kendil itu? Memakai pakaian hijau adalah larangan kepada adat tradisi di samudra. Kadang-kala itu juga akan berpengaruh kepada kejadian-kejadian yang menakutkan. Iya. Tapi kita yakin bahwa kita tujuan baik dan kita merupakan satu lembah yang terbiasa dengan kehidupan gaib. Sehingga lebih tahu Kanjeng Ratu kepada saya, tujuan saya apa dan siapa saya, dia akan lebih tahu. Sehingga saya punya keyakinan akan aman, walaupun pada saat itu saya juga ketakutan karena andai kata nanti tidak berkenan, air yang tingginya 3 meter langsung kita menggulung kita bisa hanggus di dalam samudra itu. Karena samudra lepas, samudra tiada batas kan, liter ke arah selatan itu kan pantai atau samudra yang lepas, yang tidak ada pulaunya, yang sangat dalam sekali. Dan banyak terjadi bahwa orang-orang yang mengeluarkan tenaga dalam situ banyak yang korban di Jolo Sutro, kemudian di pantai-pantai yang lain hilang banyak, meninggal tanpa bekas, tidak ada jasadnya. Iya, apakah dengan keyakinan kita yang seperti ini Mbah, apakah ini juga bisa diterapkan dengan teman-teman kita, misalkan jika ke pantai memberanikan diri menggunakan pakaian hijau itu ada risikonya Mbah? Ya tergantung, kalau misalkan mereka punya kemampuan kenal kepada dunia-dunia gaib, kenal kepada dunia-dunia alam lembut juga nggak masalah juga. Tapi bagi yang tidak punya kapasitas tentang gaib yang ada di pantai itu ya penuh resiko aja. Jadi hati-hati aja lah kalau memakai pakaian hijau. Itu pakai hati-hati. Itu bukan kepastian kalau orang pakai pakaian hijau pasti nanti mati. Ya, karena kematian itu bukan di tangannya Kanjeng Ratu. Kematian di tangan Tuhan juga. Seperti itu. Ya teman-teman, demikianlah kesaksian kami pada siang hari ini yang melengkapi kegiatan kami pada malam hari kemarin. Semoga ini sudah jelas, ini juga menjadi pengalaman bagi kita semua. Terutama teman-teman, kami minta doanya untuk salah satu teman kita supaya permasalahannya segera selesai dari kesusahannya yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, sampai menghabiskan harta bendanya, bahkan usahanya juga menjadi merosot, bisa terselesaikan permasalahannya, bisa cemerlang menjadi pribadi yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih mapan seperti sedia kala. Menguatkan iman, menebalkan sesembahan, yaitu menyembah kekuatan satu, yaitu Allah SWT. Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Jadi jangan sampai nanti salah persepsi dan mengandalkan hamba-hamba Allah. Jangan sampai nanti kita tergelincir, kita akhirnya percaya kepada bangsa-bangsa astral, bangsa-bangsa tersebut,
dan akhirnya menyekutukan Tuhan atau mengabaikan Allah. Itu jangan sampai, itu pesan saya. Ya teman-teman, demikian video kami pada hari ini. Semoga ini menjadi hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Terus ikuti channel kami, jangan lupa di subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas setiap dukungan kalian. Semoga kita bisa menjadi rekan, sahabat, saudara yang terus terjalin silaturahmi tanpa ada putusnya. Cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.